Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Tiuri Sikasiahan dengan NIM F1C320011, Prodi Fisika dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan melakukan penyelesaian satu soal setiap bab dari buku Mika Rajudin Abdullah 2016. Pada gambar yang baru saja saya tampilkan, saya menggambarkan lagi pada kertas ini dan kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, yang menanyakan berapakah panjang yang ditunjukkan oleh skala mikrometer pada gambar ini. Sebelum ke situ, kita harus tahu dulu berapa skala utama dan skala nonius pada gambar ini. Gimana sih mencari skala nonius dan skala utama? Nah, yang pertama kita harus cari skala utamanya dulu. Skala utama bisa kita lihat pada gambar ini yang terletak pada bagian ini. Kita harus tahu berapakah angka yang dapat mencapai pada titik ini. Nah, pada gambar ini, skala utama yang bisa mencapai pada titik ini terletak di angka 19,5 mm. Nah, kita bisa hitung pada gambar ini ataupun foto yang sudah saya tampilkan tadi. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung skala noniusnya. Skala noniusnya kita juga dapat melihat pada gambar ini di bagian yang ini. Pada gambar ini dan soal ini, skala noniusnya terletak di angka 12 mm. Kita bisa hitung sendiri pada gambar sebelumnya maupun gambar yang saya gambarkan di kertas ini. Nah, pada soal ini skala nonius harus kita kalikan dengan angka 0,01 mm sehingga mendapat angka 0,12 mm. Nah, untuk mencari panjangnya benda itu, kita tinggal menambahkan skala utama dan skala nonius. Nah, langsung saja kita masukkan 19,5 ditambah 0,12. Hasil akhirnya menjadi 19,62 mm. Sehingga panjang benda yang ditunjukkan oleh skala mikrometer pada gambar ini yaitu 19,62 mm. Nah, pada gambar yang baru saja saya tampilkan, itu salah satu soal dari buku Mika Rajudin Abdullah 2016 pada bab 2. Di dalam soal tersebut kita disuruh menyelesaikan beberapa poin dari pokok permasalahannya. Yang pertama itu posisi benda pada saat T1 sekon. Nah, di dalam soal tersebut kita sudah dilengkapi dengan persamaan awal yaitu T pangkat 4 dikurang 2T. Sehingga kita masukin saja langsung T dalam 1 sekon. Karena kan poin pertamanya kita disuruh menyelesaikan masalah pada posisi benda 1 sekon. Nah, langsung kita masukin saja 1 di pangkat 4 dikurang 2 dikali 1. Sehingga 1 di pangkat 4 bakal tetap 1 dan 2 dikali 1 hasilnya 2. Sehingga posisi benda pada saat T1 sekon adalah min 1. Nah, yang kedua adalah posisi benda saat T sama dengan 3 sekon. Kita masukin saja ke persamaan awal seperti tadi, T pangkat 4 dikurang 2T, di mana T-nya kita ubah menjadi 3. 3 di pangkat 4 dikurang 2 dikali 3. Di mana 3 di pangkat 4 itu 81, dikurang 2 dikali 3 itu 6, sehingga hasil akhirnya adalah 75. Sehingga posisi benda pada T3 sekon yaitu 75. Yang ketiga, perpindahan antara T1 sekon sampai T3 sekon. Nah, pada T1 sekon tadi kita mendapatkan min 1. Dan T pada 3 sekon tadi kita mendapatkan 75. Sehingga perpindahannya kita kurangkan saja antara 75 dikurang min 1. Sehingga dapatlah 76 meter. Nah, yang ketiga kita disuruh mencari percepatan rata-rata antara T1 sekon sampai T3 sekon. Nah, untuk mencari percepatannya itu kita harus turunkan dulu persamaan awal kita. Persamaan awalnya tadi kan T pangkat 4 dikurang 2T. Sehingga kita harus turunkan menjadi 4T pangkat 3 dikurang 2. Nah, sehingga kita bisa masukkan T dalam 1 sekon, yaitu 4 dikali 1 di pangkat 3 dikurang 2. Dimana 4 dikali 1 di pangkat 3 itu bakal tetap 4. Nah, terus itu kita kurangkan 2 sehingga dapatlah hasilnya 2. Kita masukkan pada saat T 3 sekon. 4T pangkat 3 dikurang 2. Kita masukkan T-nya 3 sekon. 4 dikali 3 pangkat 3 dikurang 2. 3 di pangkat 3 itu sama dengan 27. 27 dikali 4 itu 108. Dikurang 2, hasil akhirnya 106. Sehingga kita dapat percepatan rata-ratanya itu F1 ditambah F2 per 2. Dimana F1 nya tadi 2, F2 nya itu 106. Kita bagikan 2. 2 ditambah 106 itu kan 108. Habis itu kita bagikan 2 menjadi 54 meter per sekon kuadrat. Itulah hasil akhirnya dari
permasalahan soal di bab 2 buku Mikrajudin Abdullah 2016. Nah, seperti soal yang baru saja saya tampilkan, itu adalah salah satu soal di bab 3 buku Mikrajudin Abdullah 2016. Nah, di sana kita disuruh mencari tinggi maksimum. Karena dalam soal tinggi maksimumnya berbanding terbalik dengan percepatan gravitasinya, maka kita memakai rumus H aksen per H sama dengan G per G aksen. Di mana percepatan gravitasi di soal diketahui sama dengan 0,4%, sehingga 100 harus kita kurangkan dengan 0,4 tersebut. Kenapa dikurangkan dengan 100? Karena persen terbesar itu adalah 100. Nah, 100 dikurang 0,4 per 100 itu sama dengan 0,996, atau bisa saja kita buat seperti 100 dikurang 0,4%, itu sama saja. Nah, sehingga kita dapat G aksennya itu adalah 0,996. Nah, diketahui lagi di soal adalah hanya 2,45. Sehingga langsung saja kita masukin ke dalam rumusnya, yaitu H aksen per H sama dengan G per G aksen. Nah, kita perlu adalah H aksennya, sehingga H-nya yang di sini bisa kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Nah, H aksennya sama dengan G per G aksen dikali H. Sehingga kita masukin saja G per 0,9969 dikali 2,45. Dimana G yang di atas dengan G yang di bawah itu bisa kita coret, sehingga H aksennya kita temui 2,459 meter. Nah, seperti soal yang baru saja saya tampilkan, itu adalah salah satu soal dari Nah, seperti soal yang baru saja saya tampilkan, itu adalah salah satu soal dari bab 5 buku Mikrajudin Abdullah 2016. Di sana kita disuruh mencari daya. Di dalam soal diketahui adalah T sama dengan 10 sekon, masanya sama dengan 12 kilo, V-nya sama dengan 5 meter per sekon. Nah, kita tahu bersama rumus daya adalah energi per waktu, di mana energinya bisa kita ubah ke setengah meter V pangkat 2 per T. Nah, langsung saja kita masukin ke dalam rumusnya angka-angka tersebut, yaitu setengah dikali 12 dikali 5 pangkat 2. Di mana 2 dengan 12 ini bisa kita matikan atau kita bagi, sehingga dapat 6. Nah, 5 pangkat 2 itu sama dengan 25, sehingga 6 dikali 25 itu adalah 150. Nah, langsung saja 150 kita bagikan dengan 10, sehingga dapatlah dayanya sama dengan 15 watt.